Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas program sederhana kami, yaitu program transaksi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Valia Adri Akhairanisa dengan NIM F1D 018059. Kemudian yang kedua ada Siva Salsabila dengan NIM F1D 018093. Saya akan menjelaskan permasalahannya terlebih dahulu, yaitu buatlah program transaksi yang memuat data customer sebagai yang nomor ID, nama, alamat, nomor telepon customer. Kemudian ada data barang, yaitu kode barang, nama barang, merek, dan harga barang. Dan keterangan transaksi, yaitu berupa kode transaksi, tanggal transaksi, dan banyak pembelian. Buat data tersebut ke dalam stroke pembelian. Selanjutnya, ada abstraksi kebutuhan dan keterhubungan kelas terdapat inheritance, identifikasi entitas. Adapun beberapa entitas yang ada. Yang pertama ada entitas barang, di mana atributnya ada kode barang, nama barang, jumlah barang, merek, dan harga. Kemudian memiliki operasi seperti memasukkan nama barang, masukkan jumlah barang, dan memasukkan harga barang. Kemudian entitas yang kedua yaitu customer, di mana atributnya nomor ID, nama, alamat, nomor telepon. Dia memiliki operasi masukkan nama customer, masukkan alamat customer, dan masukkan nomor telepon customer. Kemudian yang terakhir ada entitas transaksi, di mana atributnya ada kode transaksi, banyak, dan tanggal transaksi, yang memiliki operasi memberikan kode transaksi, menghitung jumlah pembelian barang, dan memberikan tanggal transaksi. Selanjutnya, seleksi entitas. Dari entitas yang kita kumpulkan tadi, kita akan menseleksinya, yaitu terdapat 3. Jadi yang kita gunakan 3 yang sudah kita kumpulkan tadi, yaitu barang, customer, transaksi. Di barang, atributnya terdapat kode barang, nama barang, merek dan harga. Metode yang digunakan adalah masukkan nama barang, masukkan harga barang, masukkan merek barang, masukkan merek barang. Ternyata terdapat 3. Terus yang di customer, atributnya adalah nomor ID, nama alamat, nomor telepon. Metode yang digunakan adalah masukkan nama customer, masukkan alamat customer, masukkan nomor telepon customer. Yang terakhir adalah transaksi. Atribut yang digunakan adalah kode transaksi, banyak pembelian, tanggal transaksi. Dan metode yang digunakan yaitu memberikan kode transaksi, menghitung jumlah pembelian barang, memberikan tanggal transaksi. Selanjutnya adalah deskripsi atribut atau metode yang dibutuhkan, yang merupakan jadi yang saya jelaskan sekarang adalah enkapsulasi. Di sini di enkapsulasi kita akan memasukkannya ke objek kelas. Nah, ada 3 kelas di sini. Pertama barang, kelas barang. Terdapat 4 atribut, yaitu kode barang, bertipe data integer, nama barang, bertipe data string, merek, bertipe data string, harga, bertipe data long. Dan di sini terdapat metode-metode yang akan diaplikasikan ke search code kami, yaitu metode barang, yang parameternya terdapat nomor ID, bertipe data integer, nama, terus nama, bertipe data string, alamat, bertipe data string, dan nomor telepon juga bertipe data string. Lalu kedua adalah set barang. Kode yang berparameter kode barang, bertipe data string, nama barang, dan merek yang bertipe data string, dan harga yang bertipe data long. Lalu terdapat metode get harga, bertipe data long, get kode barang, bertipe data integer, get merek, bertipe data string, dan juga get nama barang yang bertipe data string. Jadi di atribut kami ini kami gunakan private. Dan metode-metode yang kami gunakan pada kelas-kelas yang ada di code kami adalah public. Selanjutnya adalah customer. Di customer ada 4 atribut, yaitu nomor ID, nama, alamat, nomor telepon.
Dan di mana nomor ID ada bertipe data string, sedangkan nama, alamat, nomor telepon bertipe nomor ID bertipe data integer, sedangkan nama, alamat, dan nomor telepon bertipe data string. Lalu metode yang digunakan di kelas customer yaitu ada customer, yaitu constructor, merupakan metode constructor yang terdapat parameter yang sesuai dengan atribut, yaitu nomor integer, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu juga terdapat konstruktor lagi, konstruktor customer. Di sini kami di customer kita ada 2 konstruktor, tetapi dengan di parameter yang memiliki integer yang berbeda, memiliki tipe data yang berbeda. Di sini juga sama parameter pada metode customer yang kedua, tetapi bedanya adalah tipe data yang ada di nomor ID, yaitu karakter. Lalu selanjutnya adalah get nomor ID bertipe data integer, get nama bertipe data string, get alamat bertipe data string, get nomor telepon bertipe data string. Lalu ketiga ada transaksi, terdapat 3 atribut, yaitu kode transaksi, banyak, tanggal transaksi. Terus metode yang digunakan adalah metode konstruktor, yaitu transaksi, set barang, set trans, set total, show struct, dan main. Di show struct ini adalah tampilan dari struk pembelian, dan main kami kita masukkan ke dalam kelas transaksi. Lalu alasan kenapa memakai penggunaan identifier pada atribut dan metode kami, yaitu pertama penggunaan identifier private, penggunaan identifier private pada tiap atribut di kelas barang, dan juga transaksi agar dapat diakses oleh objek yang bersangkutan pada masing-masing kelas. Jadi tidak ada tumpang tindih dalam memanggil metode karena biar tidak ada error dalam pemanggilan metode. Jadi kita gunakan privat. Lalu identifier public, yaitu setiap metode di kelas barang customer kita akses setiap penggunaan identifier public pada setiap metode dari kelas barang customer dan transaksi, kita gunakan identifier public agar objek dari kelas lain dapat diakses khususnya karena ada penggunaan warisan pada program transaksi tersebut. Ya, selanjutnya ada contoh penggunaan polimorfisme pada program kami, yaitu ada overloading sama overriding. Di mana overloading yang pertama itu merupakan sebuah metode yang memiliki nama metode yang sama dengan metode lain. Yang membedakannya adalah parameter pada metode tersebut dalam satu kelas. Perbedaan parameter ini bisa meliputi jumlah parameter, tipe data parameter, maupun urutan tipe data parameter. Jadi, pada konstruktor public customer ini terdapat parameter integer nomor ID, string nama, string alamat, dan string nomor telepon. Kemudian yang membedakannya pada konstruktor yang kedua itu ada parameter char nomor ID, string nama, string alamat, dan string nomor telepon. Jadi yang membedakan keduanya itu pada nomor ID-nya, di mana pada konstruktor yang pertama itu menggunakan integer dan konstruktor yang kedua menggunakan char. Kemudian ada overriding. Overriding ini merupakan parameter yang terdapat pada superkelas atau kelas induk. Nah, keuntungan menggunakan overriding itu sendiri yaitu, jadi keuntungan ketika overriding method itu terdapat keuntungan ketika mengoverride method, yaitu superkelas selaku pemilik overridden method, kodenya tidak perlu mengalami perubahan sama sekali. Sementara itu, di sisi lainnya, subkelas dapat mengimplementasikan kode tersebut sesuai dengan kebutuhan.
Nah, jadi jika suatu superkelas memiliki banyak subkelas, ketika subkelas tersebut perlu untuk menggunakan metode dari superkelas, mereka dapat menggunakannya. Oh ya, sebagai tambahan di overriding ini nilainya kita bisa ganti dari metode yang kita panggil dari parent-nya. Selanjutnya ada source code kelas customer. Yang pertama ada integer nomor ID yang memiliki identifier private, kemudian ada string nama, alamat, nomor telepon yang diberi identifier private juga. Kemudian ada konstruktor customer, yaitu ada yang memiliki parameter integer nomor ID, string nama, string alamat, dan string nomor telepon. Kemudian diberi suatu code this.nomor ID sama dengan nomor ID, di mana this ini merupakan untuk menunjuk bahwa nomor ID yang ada pada kelas public class customer itu sama dengan yang ada pada konstruktor customer. Kemudian yang kedua ada public customer yang merupakan suatu contoh dari polymorphisme overloading, di mana yang membedakan hanya tipe data dalam parameter tersebut. Selanjutnya ada public string get alamat untuk mengambil suatu alamatnya. Kemudian ada public string get nama untuk mengambil nama. Selanjutnya ada public integer get nomor ID untuk mengambil nomor ID-nya. Kemudian ada public string get nomor telepon untuk mengambil nomor telepon. Selanjutnya ada code kelas barang, di mana pada kelas barang ini diberi extend customer, karena pada barang ini dia ngambil dari kelas customer. Ya, selanjutnya ada integer kode barang yang diberi identifier private, dan ada string nama barang, merek yang diberi identifier private juga, dan sama long harga. Kemudian ada konstruktor barang, di mana parameternya integer nomor ID, string nama, string alamat, dan string nomor. Parameter yang di atas akan diberi keyword super, yaitu ada nomor ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, ada kelas selanjutnya yaitu public void set barang, di mana parameternya ada integer kode barang, string nama barang, string merek, dan long harga. Kemudian code selanjutnya yaitu this.kode barang sama dengan kode barang, di mana fungsi this untuk menunjuk bahwa kode barang yang ada pada extend barang yang di extend customer itu sama dengan kode barang yang ada pada void set barang. Begitupun selanjutnya. Kemudian ada public long get harga, yaitu sebuah untuk mengambil harga yang diberi parameter long, tipe data long. Selanjutnya ada public integer get kode barang, berfungsi untuk mengambil kode barang yang bertipe data integer. Selanjutnya ada public string get merek untuk mengambil merek yang telah ada, kemudian diberi tipe data string. Selanjutnya ada public string get nama barang yang berfungsi untuk mengambil nama barang yang bertipe data string. Nah, selanjutnya di sini ada override, itu public string get alamat. Nah, di mana pada return support get alamat ini yang diambil dari kelas customer. Selanjutnya ada public string get nama yang berfungsi untuk memanggil nama dari kelas customer juga. Kemudian ada public integer get nomor ID yang berfungsi untuk mengambil nomor ID yang ada pada kelas customer. Dan yang terakhir ada public string get nomor telepon yang digunakan untuk mengambil nomor telepon yang sudah ada pada tabel yang ada pada kelas customer juga. Ya, lanjut Valia. Lalu selanjutnya adalah kelas transaksi.java. Public class ini adalah extend dari barang.
Public class transaksi ini adalah extend dari barang, jadi parent dari kelas transaksi ini adalah kelas barang. Atribut yang digunakan pada kelas transaksi ini ada 3, yaitu kode transaksi banyak dan banyak yang bertipe data integer dengan identifier private. Lalu kedua adalah tanggal transaksi bertipe data string dengan identifier private. Di kelas ini terdapat metode konstruktor, yaitu public transaksi dengan parameter integer nomor ID, string nama, string alamat, string nomor telepon yang diambil dari kelas parent-nya, yaitu barang. Yang diambil dari parent-nya, yaitu barang. Yang di dalamnya terdapat di dalamnya terdapat pemanggilan metode, yaitu dengan keyword super dengan parameter yang terdapat pada metode parent-nya. Lalu kedua adalah ada override, di mana metode yang di override ini adalah set barang yang dipanggil dari metode parent-nya, yaitu barang, dengan parameter kode barang, string nama barang, merek, dan harga. Lalu pemanggilannya dengan keyword super. Lalu ketiga adalah ada public void set trans, yaitu dengan parameter kode trans, string tanggal trans, dan integer banyak. Di sini di dalamnya ini kita ada kode trans sama dengan kode trans dan seterusnya. Kenapa memakai this? Karena parameter dan variabel yang digunakan sama. Dan set trans ini kita gunakan untuk memberi nilai dari data yang akan kita masukkan. Lalu selanjutnya ada public long set total. Di total ini kita akan menghitung total harga barang dengan kita melakukan pemanggilan dari parent barang, yaitu dengan keyword super, di mana harga yang sudah kita masukkan di barang tadi dikali dengan banyak pembelian. Nah, selanjutnya adalah di public void struct, show struct. Nah, di sini ini merupakan code yang menampilkan susunan struk pembelian, di mana pertama awalnya adalah kode transaksi, lalu ada data customer, yaitu kode customer, nama, dan alamat. Lalu selanjutnya adalah data barang yang terdapat kode barang, nama barang, merek barang, harga barang, dan banyak pembelian. Di sini kita pemanggilan dari setiap data itu dengan manggilnya dari parent, dan bisa juga dari dalam kelas transaksi itu sendiri. Pemanggilannya adalah dengan keyword super, masing-masing dengan keyword super. Lalu di sini di transaksi ini kita juga langsung menggunakan main-nya. Kita membuat main di sini. Jadi ini adalah pemasukan data customer, yaitu dengan kode customer-nya 002 dengan nama Shivali, lalu alamatnya adalah Lombok, dan nomor teleponnya adalah 123456778. Lalu di trans 2 set trans ini adalah data transaksi, di mana kode transaksinya 005, tanggalnya 16 bulan 4 tahun 2010, lalu banyak pembeliannya 2. Dan transet barang adalah pemasukan data barang, yaitu dengan kode barang 123, nama barangnya adalah coklat, nama mereknya Silver Queen, dan harga
8.500. Dan di sini metodenya adalah Trans-Shock Stroke, di mana kita memanggil metode shock stroke. Baik, ini merupakan tampilan jelas dari main kami. Ini merupakan, lalu selanjutnya ini adalah tampilan output dari program kami, yaitu berupa struk pembelian barang. Kode transaksinya 5, kode customer 2, nama customer Shivali, alamat Lombok, terus kode barangnya 123, nama barang coklat, merek barang Silver Queen, harga barang 8.500, banyak pembelian 2, lalu karena banyak pembelian 2 dikali 8.500 jadi 17.000. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.